Pak Kiai, di luar sana banyak sekali orang yang senang berbuat maksiat, seperti berzina, berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Dan suatu saat mereka itu bosan dengan maksiatnya dan ingin bertaubat. Pertanyaannya, bagaimana cara bertaubat yang benar agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara bertobat yang benar atau yang baik itu ya. Orang ahli maksiat bahkan mengerjakan molimo itu ya. Itu apakah bisa bertobat? Bisa bertobat. Apakah tobatnya bisa diterima? Bisa diterima kalau Allah berkehendak. Gitu ya. Nah, di antara syarat-syarat bertobat ya sebenarnya banyak, tapi akan saya sampaikan beberapa hal. Barangkali pertama, orang tersebut niat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut. Mungkin yang kita akan mengatakan gambaran lebih mudah itu ahli mabuk atau minuman keras, itu ya, ahli mabuk atau minuman keras. Gimana cara bertobat dari mabuk minuman keras? Karena ini kan candu kan gitu ya. Pertama dia niat, intinya bismillahirrahmanirrahim, saya mau tobat ya, niat bertobat. Yang kedua, dia juga dalam hatinya harus niat, aku mau tobat untuk selama-lamanya, tidak akan minum lagi, begitu. Berikutnya adalah orang tersebut perlu mencari lingkungan baru. Misalnya biasanya dia ini kalau mabuk, dia ada di pojok kampung ya, atau di desa mana gitu, satu tempat ya. Nah, maka dia harus pindah dari tempat itu, jangan ke situ lagi. Maksudnya harus mencari lingkungan baru. Boleh dia pergi ke masjid, ke musola, ke masjid taklim. Jangan sampai dia berada pada lingkungan orang-orang yang mabuk atau di tempat mabuk tersebut. Begitu ya. Nah, berikutnya dia ada istilahnya mandi tobat. Nah, mandi tobat ini sunnah. Ya apa itu mandi tobat? Ya niat dia mandi seperti junub gitu ya, dia mandi. Kenapa ada perubahan gitu dalam dirinya? Saya mau mandi tobat biar betul-betul saya bisa bertobat. Kemudian juga setelah mandi, kemudian ngambil air wudhu, kemudian sholat taubat. Sebenarnya sholat taubat itu sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak, cuman diberi nama sholat taubat, bukan bikin baru, ndak ya. Hanya memberi nama istilah ini adalah sholat taubat karena niat taubat dengan sholatnya. Gimana tata caranya? Ya sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak itu, tapi hatinya mengatakan aku sholat ini karena aku ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Setelah itu hendaklah dia membaca istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kapan saja dia beraktivitas, boleh dia berjualan, boleh dia di kantornya, kalau memang orang kantoran, boleh di mana saja, tapi terus hatinya ini baca istighfar. Kalau dua-duanya dikerjakan ini bagus, yaitu lisannya baca istighfar, hatinya hadir. Yang ngerjakan, misalnya sedang duduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau dia bawa subhah atau alat membaca tasbih. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Begitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan karena keadaan misalnya orang kantoran, maka dia mengerjakan apapun. Misalnya ini tugasnya merekap di depan komputer, kan bisa dengan menulis, ada salah dikit hatinya mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu ya, sehingga terus dia membiasakan untuk baca istighfar. Kenapa? Karena dosanya sangat banyak. Begitu ya. Berikutnya dia juga bisa melakukan, coba yang banyak sedekah. Ada uang, sedekah. Nggak perlu sedekah itu jutaan rupiah. Kalau punya ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dia aktif, sebutlah ini orang kantoran, tapi dia suka mabuk, ingin tobat. Misalnya dia 1 bulannya itu mendapatkan honor 3 juta itu.
Ambil saja misalnya dari 3 juta itu 100.000 ya. Atau mungkin lebih mudah dikatakan 120.000. Nah itu kalau dalam 1 tahun dibagi kan 10 ribuan. Setiap hari dia bersedekah. Mau dikasihkan fukoro boleh, ya mau dikasihkan di masjid boleh, apa saja dikasihkan di pesantren juga boleh. Pokoknya dia berusaha setiap hari ini bersedekah berapa? 10.000 karena gajinya berapa tadi? 3 juta. Dia sangat cukup hanya dipotong 120.000 misalnya. Terus aktif. Nah, itu termasuk juga yang menyebabkan orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga termasuk dia ini hendaklah senang berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang alim, mengaji, entah itu mengaji di masjid taklim, ya, atau dia hadir di pengajian yang ada di masjid rutinan. Pokoknya dia lingkungannya harus berubah dari lingkungan maksiat menuju lingkungan yang perkumpulan ahli ibadah, begitu ya.